Gadis Rasid. Saya sengaja telusuri kisah-kisah gadis Rasid di Wikipedia atau lembaran tulisan lain di Google. Namun bagian data yang saya cari tak ada, atau mungkin saya kurang teliti. Namun saya tetap menghargai bahwa gadis Rasid tak dilupakan jasanya. Dia adalah seorang jurnalis wanita yang pemberani, gigih, dan heroik. Sangat menghargai kepahlawanan, dan tetap semangat menulis sampai akhir hayat. Lahir tahun 1923 di Bengkinang. Sekalipun ia seorang wanita, sepak terjangnya melebihi jurnalis pria. Ketika muda sudah pernah ditugaskan di surat kabar Nieuwe Rotterdamse Courant di Belanda. Lalu masuk ke barisan koran pedoman tahun 1940-an. Nah, ini bagian yang sulit saya cari datanya untuk pembanding. Ketika ia berada di Semarang pada masa-masa genting bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada momentum berdirinya Republik Indonesia itu, ia sedang bersama-sama Hetami di koran Sinar Baru di Semarang. Ketika itu, kantor redaksi Sinar Baru digerebek tentara Dai Nippon atau Jepang. Para serdadu mengecek isi naskah yang akan diterbitkan. Mereka mengintimidasi bahwa berita telah ada proklamasi sebagai hal bohong. Kabar itu dianggap hoaks, sontak awak koran pada ketakutan. Sampai-sampai ia disuruh pulang oleh Hetami yang kelak menjadi pendiri Suara Merdeka pada tahun 1950 yang berada di ruang sama. Sambil diberi isyarat agar siap balik lagi ke kantor, Hetami mengatakan jika keadaan telah tenang, agar balik lagi. Benar, karena Jepang tak menjumpai hal mencurigakan, maka para serdadu meninggalkan kantor redaksi sambil menyebar info propaganda. Namun gadis Rasid juga tetap mengikuti berita radio. Ternyata benar, telah ada proklamasi. Benar, ketika keadaan telah aman, ia dijemput Hetami balik ke kantor untuk membantu. Karena cetak koran sudah berjalan, maka Hetami minta gadis Rasid menyiapkan informasi kemerdekaan. Hetami membuat berita dan dicetak stensil. Langsung diedarkan sebagai sisipan pada surat kabar. Cetakan stensil itu dilembur dan oleh tim teknis. Selebaran yang distensil jadi. Ia meminta bantuan siswa sekolah untuk menyebarkan koran khusus itu. Para pelajar jumlahnya dibagi kedua agar penyebaran lembaran koran itu merata. Situasi genting memang. Peredaran koran dilakukan sangat hati-hati. Itu catatan tentang gadis Rasid, putri Dr. Rasid yang dinas di Semarang. Catatan ketika ia berada di Semarang dan membantu peredaran berita proklamasi. Gadis Rasid sangat dikagumi oleh Chairil Anwar. Sampai pada tahun 1948 dibuat syair buat Gadis Rasid. Gadis Rasid meninggal tahun 1988 setelah beberapa hari sakit akibat luka ketika berkunjung ke Banda Neira. Tanggal dan bulan kematian Gadis Rasid sama persis dengan waktu Chairil Anwar berpulang, yaitu pada tanggal 28 April.